Nah, masih tentang dukungan kita terhadap sedulur-sedulur kita yang menjadi caregiver. Nah, jadi sedulur kita ini seringkali merasakan yang namanya burnout. Nah, apa itu burnout? Ya sebenarnya stres-stres juga sih, tapi kita istilahkan burnout di sini. Nah, sebenarnya kerjaan yang dilakukan sedulur kita ini dalam merawat anggota keluarganya untuk tetap sehat ya, terutama yang menderita skizofrenia itu sangat-sangat ya capek, melelahkan sekali ya. Kadang-kadang menguras hati katanya begitu ya. Tapi memang benar seperti itu. Nah, makanya kita cari tahu, kasih tanda nih supaya kita ngerti bahwa sedulur kita ini yang kita lihat keseharian sepertinya baik-baik saja, tapi sebenarnya sudah mulai merasakan tanda-tanda stres dan burnout. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita lihat lagi selain hal-hal yang kita bahas kemarin, yaitu tentang burnout-nya caregiver. Nah, ya sebenarnya ya capek juga ya mengalami hal ini ya, tapi ya kita bantulah. Jadi saudara kita yang menderita skizofrenia kita bantu, dan caregivernya jangan lupa kita perhatiin juga. Kalau kita diemin aja, kita nggak mau ngerti, atau kita hanya bersikap skeptis, ah, ya itu urusan lo, itu kan urusan keluarga lo. Nah, setidaknya kita bersikap lebih baik dalam uh, ketika berteman dengan seseorang yang sedang merawat sedulurnya yang lagi menderita skizofrenia, atau sedang merawat orang tua, atau merawat ya orang yang sakit dalam waktu yang cukup lama. Nah, jadi sedulur kita ini mengalami yang namanya burnout. Nah, nah, perjuangan mereka ini, perjuangan sedulur kita ini dalam memelihara atau merawat sedulurnya yang sedang dalam kondisi sakit kronis, dan dalam hal ini skizofrenia misalnya, itu ada perjuangan yang sangat-sangat ya capek, melelahkan baik fisik maupun mental. Nah, begitu. Kadang-kadang dia mengungkapkan hal-hal yang ya kita tahu bahwa hal itu memang kayaknya kamu nggak ikhlas ya merawat orang tua, atau kamu nggak ikhlas ya merawat saudaramu yang sedang skizofrenia atau dengan gangguan jiwa. Nah, nggak boleh sebenarnya kita bilang begitu ya, sedulurku ya. Kasihan ya. Kita setidaknya menunjukkan rasa empati kita terhadap sedulur kita yang lagi kerepotan dalam merawat keluarganya yang sedang menderita skizofrenia, dan seringkali dia mengungkapkan hal-hal tertentu dan kita harus tanggap terhadap hal itu ya. Yang pertama misalnya dia bilang begini, ya sebenarnya bisa sih saya melakukan, sanggup aja sih, tapi kayaknya kok berat ya menjalankan. Nah, ketika dia ada ungkapan seperti itu nih, ya ini udah mulai burnout nih. Saudara kita ini, sedulur kita, caregiver kita yang baik hati ini, pasti dia lagi burnout. Nah, kita mesti ngerti nih ketika kita jadi teman sekerja atau teman satu kuliah, atau ya teman sepermainan. Jadi kita harus cukup mengerti ketika dia sudah bilang, ya sebenarnya bisa sih, tapi kayaknya agak berat. Jangan-jangan dia sudah mulai burnout. Nah, gitu ya. Terus yang kedua nih, dia merasakan capek ya. Capek nih. Tapi ya untuk menjaga stabil, misalnya kuliah, dia lagi kuliah ya, atau lagi kerja ya, kayaknya biar tetap bisa kerja atau tetap sekolah gitu kayaknya berat nih. Jadi untuk menjaga stabil harus masuk setiap hari, harus tepat waktu bekerja, seperti itu berat sekali pasti. Karena hal itu memang ya tidak mudah, dan tidak setiap orang mengalami merawat sedulur-sedulurnya yang sedang menderita penyakit kronis atau skizofrenia, seperti halnya yang menderita gangguan jiwa yang lain. Nah, gitu. Dan dia juga mengungkapkan hal itu tentunya. Jadi aku exhausted, sudah capek, tapi aku lagi menjaga semuanya agar tetap stabil. Nah, jangan-jangan hal ini tanda-tanda bahwa dia sedang mulai ya gitulah, capek, mulai stres. Nah, jadi ungkapan-ungkapan yang perlu kita ngerti bahwa sedulur kita ini lagi capek ya, atau lagi di tempat kuliah ini kayaknya kuliahnya semua nggak beres nih anak, atau kerjanya ini nggak beres, datang telat terus, atau mungkin dia ya
kasih beban kerja dikit aja sudah nggak bisa gitu loh. Datang pagi aja nggak bisa seperti itu. Padahal kita tahu bahwa di rumah dia merawat misalnya sedulurnya atau anggota keluarga yang menderita skizofrenia, ternyata malam-malam ngeluyur, dia mesti nyariin ya, mesti bawa pulang kembali ketika sedulurnya yang menderita skizofrenia itu udah ngeluyur ya, atau mungkin sudah jalan kemana nggak ngerti hilang lah. Dia harus melek sampai malam, sampai jam 3 pagi ketika sudah dapat. Nah, paginya dia harus kuliah atau paginya harus kerja. Nah, seperti itu contohnya ya. Sedulur kita caregiver ini sangat-sangat capek ya. Nah, katanya makanya kita mesti sedikit ngerti dengan kondisi. Oke lah, kalau misalnya dia dengan kerepotannya, kita maklumi saja. Kita maklumi, nggak perlu kita banyak komentar karena itu sudah cukup membantu. Ketika kita nggak cukup banyak komentar, itu sudah cukup membantu sedulur kita ya. Nah, kemudian kadang-kadang kita lihat sedulur kita yang lagi burnout itu, tahu-tahu dia nangis sendiri ya, atau tahu-tahu diem aja gitu ya. Dan kadang-kadang menahan tangis gitu ya. Nahan tangis dalam senyuman kalau yang bilang kayak yang di lagu itu ya. Nah, ketika dia menahan diri untuk tidak mengungkapkan atau menahan diri untuk tidak nangis, tapi sebenarnya ada waktu di mana dia sedang meratapi diri bahwa kok hidup gua begini-begini ya. Sampai ngerawat kondisi entah orang tua, entah saudara yang dalam kondisi penyakit kronis atau skizofrenia. Nah, capek sekali sedulurku ya. Kadang-kadang dia pengen nangis ya, tapi nggak bisa. Nah, harus menjalani kehidupannya seperti itu. Capek sekali kan? Nah, makanya dan ketika dia terlihat capek atau sudah mulai burnout, sudah mulai ini burdennya sudah cukup besar nih, sudah cukup banyak nih, kita berikanlah sedikit empati. Setidaknya tidak banyak komentar, tidak mencela atau tidak memberikan sesuatu yang mengiritasi dia, karena akan mudah sekali teriritasi, mudah tersinggung. Ternyata di belakangnya ada suatu stresor yang besar. Gitu ya seluruhnya ya. Terus kemudian kadang-kadang terlihat lebih tua. Jadi saudara-saudara kita yang merawat saudaranya atau anggota keluarganya yang dalam kondisi skizofrenia atau penyakit kronis yang lainnya, ini pasti kelihatan lebih tua, kelihatan capek gitu ya, kelihatan ya kayak nggak kayak biasanya stylish, biasanya keren, sepatu terawat, baju rapi selalu. Nah, yang kita lihat dia terlihat lebih tua, lusuh lah seperti itu. Nah, jangan-jangan dia sedang merawat saudaranya yang sedang mendapat penyakit kronis atau skizofrenia atau penyakit kronis yang lainnya. Nah, seperti itu. Nah, kasihan kan? Nah, makanya ketika kita bersikap sama sedulur kita caregiver ya, agaknya lebih baik untuk lebih menahan diri untuk berkomentar, untuk memberikan satu nasihat, meskipun itu nasihat tapi tahan diri. Kita cukup harus ngerti bahwa dia capek banget ya, gitu ya sedulurku ya. Jadi makanya kita dukung saja apa yang dia lakukan, kita maklumi ya, kita dukung, kita maklumi. Nah, kadang pasti dia melakukan kesalahan, ya sudah, kita maafkan karena capek sekali. Nah, itu sebagai seorang yang berempati, makanya kita jangan terlalu yang nggak kasar ya, tapi kalau orang Jawa bilangnya ojo nemen-nemen. Seperti itu. Oke sedulurku, ayo kita bantu sedulur kita yang menderita skizofrenia. Dan jangan lupa caregivernya, ini bisa stres juga ya, bisa burnout juga ya. Makanya yuk kita bantu biar tetap waras dan gaspol sehat selalu.